cerita orang Karawang. Hari budaya. Lestari silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Lestari silat Karawang. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mewawancara ke perguruan silat perguruan PSAT. Kami beranggotakan saya Syifa Melia Santoso, NPM 201063107121. Saya Wida Febianti, NPM 201063107125. Saya Salwajara, NPM 201063107164. Ya, sebelum masuk ke sesi wawancara ini, boleh bapaknya ini perkenalan terlebih dahulu, Pak. Maka tak kenal maka saya. Gini, oke. Dibilang bapak ya udah, tapi secara resmi kalau anak yang masih baru nikah. Oke, nggak apa-apa. Anaknya juga anak sekali. Oke, ya, terima kasih atas waktunya, atas kepercayaannya. Sudah dikasih kesempatan untuk bisa pastinya memberikan wawasan, memberikan pengetahuan seputar silat ya, terutama khususnya di PSAT. Itu. Jadi sedikit perkenalan, nama saya Adi Agung Priskopro, nama lengkap panggilannya Pak Agung misalnya. Di luar kalau di sini Pak Adi. Itu. Oke, di perguruan kami Perguruan Silat Ternate, kebetulan saya sebagai staf lapangan untuk berpikir keatletan ke prestasi. Jadi di PSAT itu ada beberapa pengurusan ya, termasuk kepelatihan, organisasi juga, biro istilahnya ya, pengabdian masyarakat juga ada. Nah, kebetulan saya masuk ke bagian pelatihan prestasi. Pelatihan ada dua, ada pelatihan ajaran yang lebih ke tradisi seperti juru, gerak-gerak ciri khas dasar PSAT. Terus ada lagi satu lagi terkait dengan prestasi, jadi lebih ke mencari penghargaan, jadi pengakuan prestasi, kejuaraan atau pelatihan diklat seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana unit latihan yang dilakukan dalam perguruan silat yang Bapak latih? Unit latihan kita per sub atau per ranting. Jadi setiap ranting ya, dari cabang nanti turun ke ranting. Ranting itu mewakili kecamatan, ya, kecamatan. Terus dari ranting nanti turun ke rayon. Nah, rayon itu desa. Pedesaan yang padatnya. Kita di Karawang ada kurang lebih ada 10 ranting, 10 kecamatan kurang lebih yang aktif. Mungkin yang nggak aktif itu ada beberapa, tapi yang aktif sekarang sekitar 10, termasuk di daerah saya di Kecamatan Kelari itu ada beberapa tempat latihan atau rayon ya, rantingnya ranting Kelari ya, contohnya rayonnya rayon ada beberapa dari Puri, ada dari Prakarsa ya. Ada juga di Villa Karawang. Teman saya itu Terus ini Pak, berapa jumlah anggota di perguruan baik aktif maupun inaktif? Itu salah satunya. Mungkin karena saya juga detail saya nggak tahu. Ya ada lah 200-an. Kalau yang bisa lebih.
Kalau hitung sama siswanya loh ya, kan kita ada pelatih, ada pelatih, ada siswa. Kan kita punya siswa didik gitu. Pelatihnya pun udah banyak, sudah 200 kan, kalau ditambah sama siswanya ya bisa lebih 2 kali lipat. Itu. Pertanyaan ketiga. Boleh? Bagaimana kebermaknaan aspek mental spiritual menurut perguruan PSHT? Aspek mental spiritual. Ya. Kita sebenarnya nggak saklek atau lebih ke gerak dasar olahraga juga. Kita juga materi spiritual mental kita lagi. Jadi di samping gerak raga ya ada gerak olah batin juga. Tapi itu mungkin khusus yang lebih senior, sebenarnya yang udah 50 tahun ke atas, yang 50 tahun ke atas. Untuk itu kita yang udah muda kita lebih ke olahraganya, termasuk mental spiritualnya juga. Jadi kita ada, kalau siswa kan ada terus ada tes sabuk itu juga kita di situ kita melatih mental itu nanti lah ya. Yang untuk next pertanyaan berikutnya, bagaimana aspek bela diri menurut perguruan PSHT? Aspek bela diri. Bela diri, oke. Ya tadi kebetulan bidang saya itu olahraga, jadi lebih ke prestasi ya kita ada ajaran ada prestasi. Kalau lebih ke spesifik ke saya ke prestasi ya lebih kita lebih olah ke menjurus ke prestasi ya, jadi nggak lebih umum gitu, kayak di pertandingan kejuaraan silat mungkin pernah lihat kan? Iya, pernah. Itulah, jadi mungkin dengan perguruan pun hampir nggak ada perbedaan ya. Nah, ya secara dasar kan Anda mukul, nangkep, banting, circle seperti itulah ya. Semua perguruan sama. Tapi nanti kalau udah masuk ke perguruan atau latihan ajaran ya tidak lagi, tidak ada pelatih lagi. Jadi tingkatan kalau di PSHT itu kan ada siswa itu dari prapolos ya, polos, di sabuk naik tingkat lagi sabuk jambon, naik tingkat lagi sabuk hijau, baru putih, setelah putih baru wisuda. Bannya itu bannya. Jadi paling tinggi itu putih kalau di PSHT. Ada lagi lebih dari itu Pak. dari itu bukan putih tapi sabuk mori, kain mori. Silakan cari nama kainnya. Jadi itu urutan tingkatan dari kita. Jadi ya selama dari prapolos itu dia belum pakai sabuk, masih latihan awal lah, baru daftar, mas daftar. Terus mungkin ya setelah 2 bulan 3 bulan kita naik. Kalau dia aktif latihan masuk terus kita tes sabuk jadi sabuk kita mungkin setelah 6 bulan naik lagi ke jambon, 6 bulan naik ke hijau, 6 bulan lagi naik ke putih, seterusnya terus sampai ke warga istilahnya. Kalau tidak seperti saya masih punya, jadi saya nggak pakai seragam. Ya itu. Lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana aspek seni dan budaya menurut Bapak dalam perguruan PSHT? Oke, kita ya sebenarnya kan seni ya yang lebih diidentikan dengan kesenian. Di samping juga ada unsur bela dirinya, ada unsur dari spiritualnya juga ya. Ya, kalau apa tadi seni ya? Seni dan Ya, kalau di kita seni lebih ke mungkin jadi ciri khas kita juga, karena ada di sudah kuda, ada pasangan. Nah, setiap pasangan itu ada maknanya juga, dan setiap perguruan juga beda pasangan ada biasanya kuda kalau secara umum ya kuda lupa gitu nanti ada nama. Nah di situ kita bisa lihat seninya di situ. Jadi kita beda dengan taekwondo, karate, mereka lebih kaku. Kalau kita ada seninya, unsur menarinya, unsur seninya, unsur keindahannya sih. Kalau seni kan lebih keindahan, tidak enak, menarik. Di prestasi pun juga ada istilahnya kategori seni. Jadi ada di pertandingan, jadi nggak hanya fact taruh itu enggak, ada juga yang sendiri, jadi dia main memperagakan gerak khusus seni ya. Ada yang bertiga dan 2 ganda, ada yang bertiga, ada yang sendiri, dan itu yang kita
prestasikan, itu yang kita olah, kita latih untuk prestasi di situ. Jadi di samping di bela dirinya ada unsur seninya, ya juga diprestasikan, diikutkan kejuaraan. Kita juga akan melatih anak-anak di situ. Selanjutnya, Pak, bagaimana aspek olahraga menurut perguruan PS1? Olahraga, ya secara umum pasti olahraga ya, pasti karena kita bergerak ya, keluar keringat, keluar, nanti di situ ada istilahnya olahraga itu kan apa ya istilahnya. Sebenarnya kalau di prestasi nggak hanya melatih teknik, di situ ada beberapa komponen juga selain itu ya, ada teknik, ada kekuatan ya, ada agility misalkan, ada kelincahan, ada apa lagi, strength, kekuatan ya, kelincahan, kekuatan, daya tahan, ya, endurance, seperti itu tidak saya ya, juga prestasi. Oke, ya. Ke pertanyaan berikutnya, sejak kapan sih perguruan PSHT ini berdiri? Sejak tahun berapa? Di Karawang apa di Indonesia? Ada yang di Indonesia juga. Boleh dijelasin aja. Oke. Indonesianya. Kalau secara umum ya di Indonesia kita berdiri tahun 1922. Bentar lagi 1 abad di bulan Oktober ya. 100 tahun insyaallah. Ya itu, jadi awal mula dari situ. Sebenarnya sebelum itu pun juga udah berdiri, cuma lebih spesifik ke namanya dulu Setihati doang, Setihati aja, Setihati itu organisasi induk yang paling tua. Nah di situ nanti kan muncul tuh anak didiknya, anak pelatih, murid-muridnya. Nah, kemudian ada salah satu yang dia bernama Dr. Sutomo ya, dari Esa Teratai itu dari Setihati kemudian mendirikan ini persatuan Teratai. Jadi banyak sih siswanya sesepuh yang seperti itu mendirikan ini. Kebetulan di kita di PSHT di sini di Karawang juga. Kalau di Karawang sendiri saya kurang paham sih, saya juga pendatang sebenarnya. Nggak tahu berdirinya tahun kapan, kurang paham juga. Ya saya di Karawang kan 2014 mulai jadi ya sebelum itu udah ada. Tapi saya juga nggak bertanya sih kapan mulai di Karawang. Ya yang lebih das Mas Nur itu harusnya. Jangan gitu aja. Oke, seperti itu. Menurut Bapak, apa saja manfaat yang didapat dalam mengikuti PSHT? Manfaat ya yang pasti olahraga ya, kita sehat, inginnya harapannya ya, anak di samping sehat ya kuat, ada prestasinya, jadi ada yang dibanggakan. Jadi harapannya nggak hanya selesai latihan selesai udah, jadi nggak ada kenangan apa. Jadi kalaupun anak kita coba arahkan ke prestasi kan lebih bagus. Berarti yang mudah-mudahan masih kecil biasa. Nanti kalau udah seperti saya mungkin udah 3 tahun ke atas kan nggak mau jadi atlet lagi. Nah itu masuk ke ranah kita bilang spiritual ya, apa ya, olah spiritualnya ya. Seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana sih cara agar pencaksilat di Karawang ini terus berkembang? Terus berkembang ya, pasti kita terus promosi ya. Tapi kita udah lumayan banyak sih. Tapi tetap Karawang juga luas sana-sana. Tetap kita melebarkan sayap kita. Di samping itu juga tadi prestasi juga kita coba kesana juga. Jadi nggak hanya kuantitas banyak, tapi kualitas 0 misalkan, enggak, kita coba sampai sana. Makanya kita bentuk dulu kepelatihan prestasi ya, terus tim yang lain. Manfaatnya itu sih ya, selain melestarikan budaya ya, tradisi kearifan lokal ya, lebih ke mencari pengakuan lah ya.
dengan prestasi kita juga diakui semua daerah, ya beberapa lain juga dengan cara yang positif juga. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak bagaimana sih cara agar Pancasila di Karawang ini terus berkembang? Hampir sama, intinya kita tetap buka, iya sama, ya kita promosikan, ya mungkin tambahan juga, kita juga sering mengisi acara di apa ya, kemarin KCN apa ya, naik yang di Al Azhar itu panggung 17-an, kadang juga pentas seni di Pemda dulu pernah, itu kan juga suatu promosi juga masyarakat juga. Kira-kira apa saja kesulitan yang dialami ketika mengikuti pencaksilat? Kesulitan. Kalau sebagai untuk siswa, Ya untuk kalau melatih mendaftar, pemula, biasanya gini, yang pasti kita koordinasi dengan orang tua dulu, ya kita coba pendekatan dengan orang tua, karena ya mau nggak mau anak ini kan masih di bawah tanggungan orang tua sama pelatih juga. Kita koordinasi tetap, jadi mulai mungkin jam latihan, ya waktu latihan, karena mungkin kalau anak SD sampai malam-malam kan kita coba paling maksimal jam 10 sampai 11 malam. Kita kalau kita identik latihan malam di rayon saya juga. Ini kan malam karena Kira-kira mulai latihan itu jam berapa? Kalau malam juga bisa sampai jam berapa? Kalau selesai 10. Itu yang SD SMP. SD SMP. Kalau udah SMA dewasa bisa sampai jam 12. 12. Ya tergantung pelatihnya sih. Sebenarnya tidak saya sarankan agar karena saya prestasi, jadi saya tahu misalnya anak ini kan besok paginya harus sekolah, terus mungkin membantu orang tua. Saya kadang nggak setuju. Tapi ya mau nggak mau nama tradisi kita bisa. Oke lah. Kalau kendalanya ya itu di anak ya variasi pelatih sih. Kalau pelatih nggak bisa variasi melatih, anak kan bosan lama-lama aja gitu aja, jadi malas. Ya kendalanya pelatih harus lebih variatif latihannya, terus sering komunikasi, jadi nggak hanya usap apa lari harus dicontoh ya, kayak didik anak siswa sekolah. Kalau kendala dari pelatihnya, ya kalau kerja sih jam kerja yang terutama yang PT karyawan, ya mau nggak mau, makanya setiap perawat minimal ada 3 atau 4 pelatih, jadi bisa pergantian, ada shiftnya, ada pergantian. Itu sih yang lebih kelihatan. Oke, thanks ya Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak menjadi pelatih PSHTI? Latih. Ya, pelatih. Ini awal cerita sebenarnya saya dari Jawa udah mulai melatih. Saya punya siswa juga. Kebetulan tahun 2014 saya udah disuruh merantau ke sini, lalu di sana saya tinggal. Jadi saya juga punya siswa awalnya ya, beberapa siswa di rayon. Tapi kemudian saya ditarik ke pengurus PSHT cabang Karawang. Ya udah ini saya nggak mungkin dua-duanya, saya serahkan ke yang lain, saya fokus ke sini, ke prestasi. Jadi siswa saya sekarang siswa untuk ke prestasi, bukan ke ajaran. Ya, paham ya maksudnya ya? Dia juga siswa ajaran, juga siswa prestasi. Jadi latihan ini kan beda. Jadi saya bilang ada kekuatan, ada itu yang saya latih. Jadi bukan gerak lebih tradisi, lebih gerak untuk bertanding. Nah, saya nggak punya siswa untuk yang di rayon sekarang. Saya libatkan teman-teman. Jadi saya fokus ke latihan yang prestasi. Kan kebetulan nanti Juni awal kita ada sikap ya, kejuaraan di sikap di Kurban. Itu anak-anak saya siapkan dari sekarang.
kita latihan di Cikampek di grup di Padepokan Pita Mangulah Selatan belakang Pokokcin kalau pernah kesana Jomin Iya. komisi belakang kita latihan di situ. Mau saya cek ke sana tapi coba. Iya. Biar tahu ini paduan kita. Insya Allah nanti kabar selama yang kali kesana. Nanti kita tunjukkan latihan. Ayo. Pengalaman apa saja yang Bapak dapat setelah menjadi pelatih di perguruan PSKT? Pengalaman ya pasti mendampingin anak, mendampingin siswa untuk kejuaraan. Beberapa kali kita udah ya mendampingi mereka lah. Ya alhamdulillah terakhir di Bekasi kita juga ikut kejuaraan di situ. Di mana itu SMA 1 Tambun dekat situ. Ada guru kita kita bertanding di situ. Itu terakhir. Ya alhamdulillah dapat 2 emas, 2 perak. Ya. Sisanya perunggu. Ada menang. Itu sih, tapi yang event terbesar kita kemarin alhamdulillah di bulan Januari kita udah ikut kejuaraan dunia internal PSMP yang dilaksanakan di Taman Mini. Alhamdulillah dari kita ada 1 yang udah lolos seleksi waktu itu ditarik untuk jadi tim Jabar PSMP ya. Melalui Jabar bisa alhamdulillah dapat 1 emas. Mereka cuma 1 yang lolos. Tapi alhamdulillah Dapat. Itu. Bagaimana kedepannya agar perguruan PSKT ini lebih berprestasi atau menciptakan bibit-bibit silat yang unggul dan handal? Iya. Jadi kalau bilang unggul, ya tadi ya juga prestasi kan ya. Unggul dalam artian prestasi, jadi bukan hanya unggul dalam artian kuantitas yang kita coba mengarahkan lebih dalam lagi ke kualitas juga. Ya tadi di kejuaraan ya kita ada pelatihan pelatih, pelatihan ke siswa juga ya. Istilahnya try out, try in ya, keperluan lain juga. Jadi, kadang kita ke rumah juga, kadang kita ke Bukit juga kan, kita ke Karawang. Try out lah setidaknya. Terus ya anak lebih terbiasa. Next, pertanyaan berikutnya, apa kesan dan pesan yang akan disampaikan untuk seluruh pesilat yang akan datang? Untuk pesilat baru gitu, pesan dan pesan. Kesannya ya ini mungkin ada sedikit negatif ya kesannya. Saya sekarang ini mungkin karena kondisi yang nggak bisa dipungkiri memang agak menurun ya. Ya dari jumlah siswa pun juga tapi kita tetap coba. Bentar lagi insya Allah COVID hilang, kita akan coba promosikan lagi ya, kita coba bikin rayon baru ya, mungkin di beberapa daerah mungkin ada yang udah vakum, kita coba buka lagi ya. Seperti itu sih kita rencana. Kemarin juga tadi malam rapat di April itu kita coba buka lagi itu di daerah SMA 1 di daerah di pesantren apa itu kita mau coba buka lagi di situ. Itu salah satu usaha kita yang dikenal. Oke, lanjut ya Pak. Kenapa sih Bapak tuh tertarik dengan Pancasila? Masih diri deh. Oke, histori sejarah awal mula sih saya latihan kan kelas 2 SMP. Namanya anak SMP ya, ikut teman lah. Ya, saya sekolah biasa. Ini ikut ya Pak. Lama-lama suka ya, karena ada kejuaraan kan kita jadi terpanggil lah. Wah, dia dapat emas, dapat medali. Kita tertarik kan itu. Awalnya sih Ikut-ikutan awalnya ya Pak. Tadi dipotong. Lama-lama jadi suka kan. Lama-lama jadi suka. Jadi suka, jadi minat, jadi passion mungkin sekarang ya. Di luar jadi guru misalnya. Passion kedua, passion pertama juga guru tapi guru silat kan. Itu sih ya, kita kalau saya pribadi
mulai aktif ke prestasi sebenarnya dari SMA. SMP kita masih awal-awal, suka-suka. SMA mulai kita ada pertandingan, kita ikut, lebih fokus lagi ke kuliah. Yang kuliah kita ada UKM sendiri ya. Jadi kita lebih fokus, ada pelatih khusus ya, ke prestasi juga ya. Alhamdulillah beberapa kali event kita dapat ya emas, padahal ya biasa ya, piala juara umum terbaik misalnya ada juara umum 1-2 pernah juga. Kemudian saya juga spesialisnya bukan fighter ya, bukan yang pada budi, saya lebih ke ganda. Pernah lihat? Ini apa gerakan? Ya, seni, jadi rekayasa gerakan. Ya, di situ kan ada unsur keindahan juga, logis itu. Lebih ke situ, lama-lama suka ya, kita tekunin karena puas mungkin ya, atau belum puas lah, harus bisa lebih baik lagi ya. Alhamdulillah terakhir tahun berapa itu udah saya mewakili provinsi Jawa Tengah ya, pernah di Surabaya kan, karena saya dari Jawa Tengah yang awalnya kan waktu kuliah tahun 2008 ya, 2007 pernah sekali itu penghargaan terbesar saya ya, sampai mewakili Jawa Tengah. Ada tingkat IPSI, bukan perguruan PSAT, bukan yang mewakili IPSI Jateng. Bagaimana cara Bapak untuk menarik minat seseorang supaya seseorang tersebut tertarik untuk ikut pencak silat? Ya dari tadi caranya ya, kalau yang pernah saya alami, pernah saya terapkan ya, awal-awal di lingkungan kita mungkin ada anak kecil di dalam rumah kerja, saya kira kan lama-lama nyebarnya banyak. Nah itu salah satu ya. Terus berikutnya kita coba misi acara itu ya, misi pentas seni atau 17 atau kan bisa ada panggung kita coba misi. Ya lama-lama kan banyak tertarik, dari desa lain pun ada yang ikut gitu karena tahu kan. Lama-lama dari desa ini belum ada latihan, ada teman saya besok sana latihan di tempat itu, saya belum ada latihan jadi kan nyebar tuh pengalaman harapannya awalnya gitu. Terus di samping juga kita coba tadi prestasi itu ya, minat anak kita coba alihkan ke prestasi. Orang tua kan pasti mendukung nih, anak dapat juara 1, juara emas, dapat emas. Kan kita sebagai warga Indonesia pasti sangat bangga karena silat ini sebagai warisan asli budaya kita. Yeah. Menurut pandangan Bapak, bagaimana cara untuk melestarikan pencak silat ini agar terus berkembang dari waktu ke waktu supaya nggak mati atau stuck di situ? Iya. Mungkin hampir sama dengan program lain juga, kita melebarkan sayap lagi ya. Jadi ya nggak hanya fokus di internal kita PSMT, kita juga merangkul teman-teman atau termasuk kita masuk ke IPSI Karawangnya. Jadi kita bisa memperkenalkan diri ke sana gitu, bahwa kita itu ada ya tadi, di samping internal kita melebarkan sayap nyari superayon, membuat kayak baru, kita juga kontribusi di IPSI. Mau nggak mau kita di bawah IPSI kan ya, karena banyak perguruan lain di situ, jadi kita juga harus eksis di situ. Dengan apa ya, membuktikannya dengan apa? Prestasi. Orang-orang musik nggak akan mungkin sekarang ya, kalau dulu iya melihat dari jumlahnya, wah peserta banyak nih misalkan, tapi sekarang udah ke situ lagi kalau apa titik pusatnya, jadi udah ke prestasi. Jadi buat apa mereka berpikir lagi nih, buat apa banyak masa tapi siswa prestasi nggak ada ya. Justru itu makanya kita coba sampai ke situ, kita coba ya maksudnya pengurusan juga biar kita tahu perkembangan itu seperti apa ya. Termasuk Mas Nur itu kan juga pengurus pusat di IPSI juga, mewakili PSMT. Itu paling beberapa yang sudah kami lakukan ya. Di samping juga melebarkan sayap keluar ke Bekasi, kita juga kejuaraan Damayu kan, jadi semua mengenal wah PSMT Karawang bagus nih, Bekasi misalnya
kalau di Jakarta misalkan ada yang pernah juara dunia kan segera jadi terkenal, dikenal. Itu sih ya, melestarikan seperti itu, kita coba terus pelan lah. Kita juga ada, jadi kita udah nah kayak gini kan, ini senam dasar, ini kan lebih ke tradisi. Jadi ini isinya di sini ada materi-materi gerakan ciri khas kita ya. Jelas dari seadanya gitu ya. Ada kita udah punya materi khusus gerak-gerak jurus. Nah ini kita ajarkan ke siswa Semuanya. dari polos sampai warga. Ya otomatis ini memang internal ya, jadi nggak semua bisa mempelajari, hanya yang udah latih, yang udah disahkan pada saat pemerintah. Kita juga dari kualitas, jadi kita emang yang bisa memerintah ya, nggak hanya uang bodong ya, kalau istilahnya kan bodong juga. Udah lega. Ini yang terakhir, kita baru saja musyawarah yang 2000 untuk tahun 5 tahun depan ya. Ini kan yang masih yang 5 tahun depan. Nanti ada yang 5 tahun depan. Jadi diperbarui setiap Ada tahun sekali. Cuma kita belum dapat karena baru bulan Januari ini musyawarah ininya. Pergantian apa ya, pengurus yang ketua. Tapi kebetulan ketuanya sekarang kepilih lagi yang sekarang ini Mas. Yang baru lagi tuh apa? Enggak, ya baru tapi orang lama. Oh, baru tuh orang lama. Pilih lagi Mas Taufik, beliau di domisili Jakarta. Kita pusatnya di Madiun Mbak ya. Pusat ini ya. Pusat berdirinya pertama di Berdirinya Madiun. pertama banget. Tetap kita juga ada perwakilan pengurus di pusat juga. Cuma kebetulan Mas Taufik domisilinya di sini, ya beliau tinggal di sini di Jakarta. Tapi sekali pasti beliau juga akan ke rumah kita, rumah kayak sate. Misalkan nanti ada suran itu wisuda nanti di bulan Suro dan Muharram kalau ajaran Islam Muharram itu waktu kita sakral kita untuk wisuda ya, yang setelah anak berarti yang 2 tahun dari polos jambon hijau putih disahkan untuk wisuda nanti di bulan Suro. Jadi bulan Muharram itu bulan sakral kita untuk wisuda lah ya. Kalau sarjana kan bukan sama ini. Kalau kita suronya itu ya nanti satunya pakai mulai. Menanya PSAT itu artinya apa sih Pak? PSAT saudara dari saudara setiap singkatan Saudara Setia Hatiara. Iya, HT. Kamu udah tahu sih. Saya di sini juga mungkin tambahan sih, mungkin juga promosi juga. Kita di SMK 1 juga ada silat, tapi kita lebih umum, jadi lebih ke IPSI, jadi gabungan dari beberapa perguruan. Kebetulan saya yang melatih, ada beberapa tim juga dari alumni yang melatih itu. Kita juga apa ya, berusaha promosi di situ juga. Jadi anak-anak yang masih baru kelas 10 baru kita coba ajak, biarpun apa ya istilahnya awal ya, dari nol. Jadi mereka dari awal belum punya perguruan, kita coba ajak. Di sini ada nih Tapa Suci, di sini ada apa ya, RB Rasa Budi, di sini ada Persia Diri. Nanti silakan mau beli yang mana. Nanti ada. Nanti baru secara khusus saya jadikan satu. Nah, TS ada, PD ada, PS ada. Kita kumpulkan di satu, kita jadikan satu wadah. Di sini namanya IPSI SK. Jadi kita lebih fokus ke prestasi. Jadi nggak ke ajaran. Kalau ajaran kan banyak saya sendiri ya. Jadi kan saya nggak mungkin masuk ke mereka. Jadi saya lebih ke umum, jadi ke prestasi. Jadi mencari juara prestasi. Jadi
Ya, kita juga masuk MC juga, dia diakui juga, termasuk kita promosi sebagainya. Karena Mas Adawi kan juga promosi MC juga. Paham bahwa kita ada gitu. Itu ya, itu sedikit ya informasi juga ketika Bapak terima kasih banyak sudah bersedia diwawancara oleh kami. Saya sangat meluangkan waktunya untuk diskusi saya. ya. Bapak juga udah mengganggu Ganggu gitu Pak. belajarnya. Karena saya dulu. Ada pertanyaan nanti tanya. Sekarang kan tetap ya.